Masih dalam suasana duka atas meninggalnya Yana Zen Kamis lalu, tiba-tiba dikejutkan dengan kabar berita raibnya kotak santunan di rumah duka saat Yana Zen sedang disemayamkan. Kabar hilangnya kotak santunan itu pun seakan menambah panjang daftar kisah tragis atas kepergian Yana Zen yang jenazahnya sempat tertahan di rumah sakit akibat tak ada biaya. Dan kemarin, Lingga selaku sahabat Yana yang akhirnya angkat bicara. Hadir bersama para sahabat, Lingga pun mengurai penjelasan terkait uang santunan yang berjumlah 152.000 itu. Lantas benarkah uang santunan untuk Yana digunakan untuk membayar petugas keamanan serta diberikan pada mantan sopir Yana? Tadi saya sudah bicara dengan mamahnya Yana langsung dan sudah mengklarifikasi, dan akhirnya ternyata kotak donasi itu memang dibongkar, disuruh oleh dua Dewi ini temannya Yana, ini Dewi dari Cinere, ini Dewi Sentul, menyuruh memang mantan drivernya Yana untuk membongkar, disaksikan mereka, karena itu hari kedua mungkin sumbangan sudah tidak banyak. Jumlahnya memang sedikit, cuma 152.000. Dan ternyata uang itu dikasihkan ke Pak Iwan Belantika, Bang Iwan Belantika ini yang dulu mengorbitkan Yana. Dan ternyata uang itu dikasihkan ke Pak Iwan Belantika. Karena dia pikir, udahlah nanti di pemakaman takut ada kebutuhan. Kemudian disimpan sama dia. Kemudian uang tersebut pada saat habis pemakaman 100.000-nya diberikan kepada Pak Budi, mantan supir. Kemudian yang 50.000 dia kasih orang keamanan. Jadi sisa 2.000 perak ada di Pak Iwan. Di internet itu menyatakan bahwa menyudutkan mantan drivernya Yana juga. Dan ada simpang siur berita bapaknya juga, bapaknya Yana. Itu tidak benar, sangat tidak benar. Jadi mantan drivernya Yana ini bukan menyolong mengambil uang tersebut, dia malah mengamankan. Di balik heboh kabar hilangnya kotak santunan, inilah pengakuan mengejutkan Nita, asisten Yana Zen yang ikut menemani Yana selama 4 bulan di Cina. Dihubungi tim intens melalui sambungan jarak jauh, Nita yang tengah berada di Lampung itu mengurai penjelasan terkait kondisi Yana yang sesungguhnya. Benarkah Yana yang terlihat bersemangat hingga mengaku telah pulih 80%, nyatanya tengah dalam kondisi sakit atau masih 65% kesembuhannya saat pulang dari Cina? Benarkah selain paru-paru yang bermasalah, Yana pun mengalami sakit parah di bagian liver? Benarkah Yana rela pulang ke tanah air karena merasa sudah tak sanggup menjalani berbagai pengobatan? Terus aku tanya sama Yana, Mbak, berarti selama ini livermu itu yang bermasalah, harusnya kita turun ke bawah. Nanti aku bilang sama dokter untuk lakuin USG sebelum pulang, karena kan napasnya Mbak Yana itu kan agak sempit, Mbak. Aku tahu karena kan aku berbulan-bulan ikut dia gitu. Jadi aku tahu kalau di paru-parunya Mbak Yana tuh lagi banyak cairan gitu. Terus dia bilang enggak lah, tuh nggak usah di USG karena aku juga udah capek katanya, sedot paru, udah capek minum pil. Terus dia bilang aku udah capek semuanya, udah capek mikirin keuangan, dia bilang gitu. Saya nggak mau lakuin itu, Mbak, di USG. Tapi benar nggak Mbak Yana sembuhnya itu 85%? Apa? 65. Itu menurut dokter sana apa gimana? Dokter Cang sih ngomongnya 65. Karena kami udah dinyatakan 80% sembuh. Dan 20% kami pulang ke Indonesia memang gara-gara visanya habis dan butuh diperpanjang. Lalu akan kembali berobat ke Cina. Kami dikatakan 80% sembuh. Dan saat check up pun dokternya bilang tidak apa-apa, sel kanker sudah hampir hilang, sudah mengecil. Dan itu yang membuat keluarga kami, seluruh keluarga kaget. Keputusan Yana merahasiakan kondisi sakitnya yang kian parah dengan berdandan hingga mengenakan wig, bahkan meminta Nita meriasnya di bandara. Benarkah karena Yana sesungguhnya tak ingin membuat kedua anaknya sedih? Dokter bilang, kamu nggak usah tunda-tunda, pokoknya kamu harus pulang secepatnya kayak gitu. Nah, akhirnya kita pulang. Tapi di situ aku tahu kalau Mbak Yana tuh napasnya tuh agak sempit, bahkan pas di bandara itu
dia minta didandanin, diminta pakai wig gitu kan. Dia bilang dia pengen ngeliat anaknya senang, pengen lihat keluarganya ketawa. Gini Mbak, mungkin Yana itu kan pengen kelihatan cantik gitu kan. Selama ini kan rambutnya kan dibotakin, dia pengen dong gaya gitu, punya rambut gitu. Ya nggak apa-apa, bukan karena pengen menyembunyikan mungkin. Dia ngomong 85% itu buat menyenangin anaknya apa gimana sih sebenarnya? Iya, dia bilang sih buat nyenengin anak-anak aja. Iya, dia bilang sih buat nyenengin anak-anak aja. Dan kepergian Yana yang telah berjuang keras melawan sakit kanker payudara stadium 4 meninggalkan duka teramat dalam bagi kedua putrinya yang masih kecil. Rasa kehilangan yang terurai lewat air mata terasa begitu mengharu biru. Inilah suasana paling menguras emosi dari kedua putri bersama Lingga yang begitu meratapi kepergian Yana. Penyanyi Tiffany pun yang saat Yana masih dirawat sempat menjenguk turut mengurai rasa dukanya. Sosok Mami di mata aku, Mami yang setia, mulia. Sosok tersuci aku tahu. Aku sangat sedih karena Mami tidak ada. Mami itu sosok yang sangat berarti buat aku. Yang sangat aku sayangi, sangat aku cintai, dan sosok yang baik hati, habis itu juga ngajarin aku. Itu sosok yang sangat sesuai. Banyak sih kata-kata yang diingat dari Tante Yana, cuman karena sekarang mungkin Tante Yananya udah nggak ada, yang paling aku ingat kita harus ketemu lagi ya, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Itu karena sampai sekarang karena Tante Yananya juga udah nggak ada, akhirnya nggak kesampean. Sahabat, kau bagai bintang hiasi malam. Dari duka atas kepergian Yana yang mengharukan, inilah keseruan yang diciptakan Felicia Angelista saat menggelar ulang tahun opanya yang genap berusia 65 tahun. Lantas di balik kehebohan Feli, benarkah pihak keluarga berharap agar Feli segera naik pelaminan? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nike Kusmarini. Semakin terkenal lewat sinetron Dunia Terbalik, serta menjadi kebanggaan keluarga besar. Seperti apa kebahagiaan Felicia Angelista pemeran Entut saat merayakan ulang tahun opa tercinta yang ke-65? Di tengah gelaran makan malam bersama keluarga besar, benarkah Feli langsung didesak segera naik ke pelaminan?